Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Taruna Roberto Julius Lahindo, NRP 2192042, akan mempresentasikan hasil magang saya yang kemarin lewat PPT ini dengan judul Proses Pelayanan Receiving di PT Pelindo 4 Persero Cabang Terminal Peti Kemas Bitung. Masuk di pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan Terminal Peti Kemas Bitung juga didukung dengan ketersediaan fasilitas dan peralatan yang modern, serta dukungan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi yang mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman. Selain itu, penerapan layanan dengan sistem teknologi komputerisasi dan berstandar internasional juga menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan Terminal Peti Kemas Bitung. Salah satu kegiatan di Terminal Peti Kemas Bitung adalah kegiatan receiving dalam bidang kargo. Melihat keadaan geografis dari negara Indonesia yang merupakan maritim, di mana Indonesia kawasan yang berkepulauan memiliki sumber daya laut yang luas, sehingga secara tidak langsung di dalam kegiatan perekonomian, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam daerah dan di dalam negara, maka untuk pemenuhan kebutuhan itulah media transportasi laut menjadi suatu media yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada kegiatan masyarakat di Indonesia khususnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelayanan receiving di Terminal Peti Kemas Bitung? Yang kedua, apa saja alat bongkar muat yang digunakan dalam proses receiving? Nah, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui proses pelayanan receiving di Terminal Peti Kemas Bitung. Yang kedua, untuk mengetahui alat bongkar muat yang digunakan dalam proses receiving. Masuk di pembahasan, Terminal Peti Kemas adalah terminal di mana dilakukan pengumpulan peti kemas dari hinterland ataupun pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas yang lebih besar lagi, yaitu atau unit terminal kontainer disingkat secara umum UTC. Dan peti kemas sendiri adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan di berbagai moda, mulai dari moda jalan dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas laut. Manajemen penyimpanan yang kurang baik justru akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi pihak terminal seperti halnya dijelaskan teori logistik. Untuk meminimalkan biaya, maka sebisa mungkin penyimpanan atau storage harus diminimalkan. Barang harus terus bergerak dan jangan sampai lama di suatu tempat. Maka menarik untuk ditinjau kegiatan apa saja yang terjadi di area penumpukan peti kemas. Nah, ini adalah proses pelayanan receiving. Yang pertama itu permohonan booking peti kemas, receiving card atau job order, get in, job slip, lapangan penumpukan, petugas teli lapangan, operator RTG, penginputan nomor peti kemas, stek di lapangan penumpukan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses pelayanan receiving di PT Pelindo 4 Persero Terminal Peti Kemas Bitung. Yaitu pengguna jasa mengajukan permohonan stek untuk diserahkan ke petugas pelayanan dokumen ekspor yang berisi permohonan stek dan perincian perhitungan pembayaran. Lalu petugas pelayanan dokumen mencetak receiving card atau job order, selanjutnya diserahkan kepada pengguna jasa untuk diserahkan pada supir truk luar. Supir truk luar menuju gate in untuk menyerahkan receiving card atau job order itu pada petugas gate in. Petugas gate in melakukan pre-in gate dengan memeriksa receiving card atau job order yang dibawa oleh supir truk luar dan mencocokkan dengan visi kontainer ke dalam sistem. Supir truk luar menyerahkan job order ke petugas gate in, kemudian petugas gate in mencetak in-gate terminal job slip yang berisi informasi lokasi kontainer yang akan di-stack atau ditumpuk, dan job slip itu diserahkan ke supir truk luar. Lalu trailer menuju ke lokasi lapangan penumpukan kontainer dan supir truk itu menyerahkan job slip itu ke petugas teli lapangan. Setelah petugas teli lapangan menerima job slip itu, ia memerintahkan operator RTG untuk melaksanakan pemindahan peti kemas dari atas chassis truk ke lapangan sesuai lokasi yang sudah ditentukan dalam job slip itu. Selanjutnya, teli lapangan atau petugas teli itu melakukan penginputan menggunakan handheld terminal atau HHT sesuai dengan posisi kontainer di lapangan. Lalu selesai itu, supir truk luar menerima kembali job order dari teli lapangan untuk selanjutnya menuju ke get out, lalu keluar dari terminal peti kemas tersebut.
Nah, di sini ada alat bongkar muat peti kemas Bitung. Ada CC atau kontainer gantry crane, ada RTG, rubber tired gantry, ada HMC, harbor mobile crane, dan ada red stacker. Ada juga side loader, forklift, dan terakhir itu head truck. Lalu kita masuk di penutup. Ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, proses pelayanan receiving di terminal peti kemas Bitung harus melalui beberapa tahap, mulai dari tahap yang pertama yaitu permohonan booking peti kemas hingga sampai pada tahap yang terakhir yaitu stek di lapangan penumpukan atau CY atau container yard. Kesimpulan yang kedua, dalam proses receiving juga terdapat alat bongkar muat yang dapat digunakan yaitu HMC, RTG, RS, side loader, forklifts, dan yang terakhir adalah head truck. Saran yang pertama, pada saat proses pelayanan receiving diperlukan komunikasi yang jelas antar pekerja di bagiannya masing-masing agar tidak terjadi kesalahan saat proses stek penumpukan barang di lapangan. Saran yang kedua, saat sebelum maupun sesudah melakukan pelayanan receiving, peralatan yang digunakan harus disimpan kembali dengan baik agar bisa terawat dan dapat digunakan kembali. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi gambar yang dapat saya ambil kemarin. Gambar yang ada di sebelah kiri itu yaitu alat handheld terminal atau HHT yang biasa digunakan untuk menginput nomor kontainer. Dan di kanan bawah itu gambar yang saya ambil pada saat melakukan stek di lapangan penumpukan. Nah, ini juga ada gambar saya saat itu saya sedang membantu petugas teli lapangan untuk menginput nomor kontainer. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.